Chapter 586 Tulang Suci Wu Chao. Di dalam dunia kecil ini, tanaman tumbuh subur, obat-obatan spiritual ada di mana-mana, pasang surut, dan sejumlah besar esensi spiritual bawaan ada. Ini adalah langit dan bumi kuno. Aku akhirnya tahu mengapa ras kuno begitu kuat. Era yang mereka jalani seperti ini, esensi spiritual seperti air, jadi mereka pasti meningkat secepat kilat. Pohon-pohon kuno ini menjulang tinggi ke awan, tumbuh selama puluhan ribu tahun tanpa mati. Jika mereka berada di dunia luar, mereka pasti sudah lama mengering. Dongfang Ye dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah dunia roh seperti dunia kuno, penuh dengan aura misterius. Di dalam dunia ini, semua jenis hal aneh bisa dilihat. Namun, ada satu hal yang aneh, pohon-pohon kuno tidak dapat berubah, dan binatang aneh tidak dapat melewati kesengsaraan. Ada jenis pola formasi misterius yang menekan segala sesuatu di sini. Ada raja binatang yang sangat kuat, tapi tidak ada iblis kuno humanoid. Dunia kecil ini. Ye Fan melamun. Dia merasakan seluruh tubuhnya rileks, pori-pori dan tulangnya mengendur, dengan mudah memasuki kondisi pemahaman Dao. Hukum dunia luar telah berubah, tidak cocok untuk tubuh ilahi untuk berkultivasi, jadi seseorang hanya bisa menentang langit. Namun, tempat ini berbeda, melestarikan semua hukum dan tatanan kuno, selaras dengan dagingnya. Dao abadi sering diberkati. Dao hantu sering kali ganas. Tinggi dan murni, indah. Lagu sedih jelas di langit. Hanya berharap agar Dao abadi berhasil. Tidak ingin Dao manusia menjadi miskin. Ye Fan dengan santai membaca. Setelah mengatakan ini, bahkan dia sendiri pun terkejut. Ini adalah kilatan pencerahan. Dunia kecil ini membuat pikirannya jernih, dan alam Dao menemaninya. Ini benar-benar tempat yang bagus. Berkultivasi di sini selama setahun setara dengan 10 tahun berkultivasi di dunia luar. Duan De menggosok tangannya, matanya membara dengan penuh semangat. Dia benar-benar ingin mengumpulkan dunia kecil ini. Kecuali orang suci kuno datang, tidak ada orang lain yang bisa mengumpulkan dunia kecil. Pria buta tua itu menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Ini adalah kolam yang terbentuk dari esensi spiritual. Orang barbar itu menghela nafas dalam kekaguman. Tepat di depan mereka ada sebuah kolam yang berukuran kurang dari 1 meter persegi. Cahaya warna-warni meringkuk, energi esensi melonjak, cahaya warna-warni meluap, indah dan menguntungkan. Itu terbentuk dari energi esensi yang dicairkan dari langit dan bumi. Ada beberapa blok asal di samping kolam yang telah berubah menjadi kristal tembus pandang. Selain itu, ada banyak obat-obatan spiritual yang tumbuh di sampingnya. Kemudian, mereka mencari-cari dengan penuh semangat. Jika mereka dapat menemukan kolam asal ilahi, maka itu benar-benar akan menjadi pemakaman abadi yang tak ternilai harganya, karena cairan asal ilahi dapat memungkinkan seseorang untuk menyegel diri mereka sendiri dan hidup selamanya. Bagi mereka yang berada di bawah alam Kaisar Agung, ini adalah cara tidak langsung untuk mencapai keabadian. Bahkan klan kerajaan kuno tertinggi pun bertahan dengan cara ini. Cairan asal ilahi. Fatih Duan berteriak ketakutan dan segera menerkam. Ada genangan air kecil di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, itu hanya sebesar kepalan tangan. Cahaya ilahi melonjak dan menyinari seluruh pohon kuno itu dengan warna hijau tua yang cemerlang. Beberapa orang mengerumuni, menjentikkan lidah mereka dengan takjub. Dengan berlalunya era kuno, jenis cairan asal ilahi ini telah lama menjadi legenda, bukan sesuatu yang bisa mereka lihat sama sekali. Aku bisa membuat salah satu tinjumu atau 2 matamu abadi, kata Ye Fan sambil tersenyum. Duan yang gendut terkekeh tanpa henti. Dia mengeluarkan kuali kecil dan dengan hati-hati menyegel cairan asal ilahi di dalamnya. Dia menggunakan teknik rahasia yang mendalam untuk menambahkan 81 lapisan segel, takut itu akan segera membeku. Lanjutkan pencarian. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan danau asal ilahi. Duan De tidak puas dan ingin mendapatkan hasil panen yang lebih besar lagi. Sayangnya, mereka tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Bahkan di era kuno, Divine Origin Liquid masih sangat langka, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Aoho! Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah semuanya bergoyang, dan pohon-pohon dan dedaunan spiritual yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dengan kacau. Daun-daun itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau, dan aroma obat-obatan spiritual melepaskan cahaya beraneka warna saat mereka bergoyang. Bangsat, itu seekor naga. Mata pria buta tua itu berputar kembali karena terkejut. Bola matanya yang hitam berputar, menjadi lebih terang dari mata orang lain. 8 atau 9 li jauhnya, di dalam pegunungan yang megah dan indah,
seekor naga melompat ke udara. Panjangnya lebih dari 200 zang, dan sisik-sisik hijau berkilauan. Kepalanya tinggi, dan tanduknya bercabang seperti hutan. Mata si barbar membara penuh semangat saat dia berkata, "Saya pernah makan naga liar sebelumnya. Mereka bilang itu hanya naga banjir. Mungkinkah saya cukup beruntung untuk melihat naga sejati hari ini?" Seorang biksu tua dan dua orang dengan kekuatan tertinggi sedang menundukkan naga itu. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk melawannya, namun hasilnya imbang. Pertarungan itu sangat intens. Itu adalah naga banjir. Dia telah membuktikan daunnya sebagai raja binatang purba dan bahkan hampir menerobos. Itu menekan tiga ahli manusia puncak, benar-benar kuat. Pria buta tua itu akhirnya memutuskan. Seekor gagak emas berkaki tiga melesat melintasi langit dan bertarung dengan kedua kaisar. Tubuh burung emas itu tampak seperti terbuat dari emas, dan api ilahi hampir membakar separuh langit sampai runtuh. Ada harta karun di mana-mana di sini. Pada saat ini, mata pria buta tua itu lebih tajam dari mata orang lain. Dua lampu hijau melesat, dan seperti serigala, mereka melihat melalui sarang burung gagak di pohon fusang. Ada 3 telur di dalamnya. Meskipun mereka bukan gagak emas asli, jika mereka dibudidayakan dengan benar, mereka akan menjadi burung dewa yang tak tertandingi. Dia ingin meminjam satu-satunya harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi dari Sungai Duande, Bintang. Dia ingin mencuri telur gagak emas dan membudidayakannya menjadi raja burung sebagai tunggangan. Tak perlu dikatakan lagi, setelah gagak emas tumbuh besar, ia akan menjadi lebih kuat dari seorang guru suci. Itu sangat berharga, dan tidak ada yang tidak akan tergoda. Namun, mencuri telur itu sekarang sama saja dengan mengambil kastanya dari api, dan itu bisa dengan mudah membahayakan nyawa seseorang. Apakah kamu akan meminjamkannya atau tidak? Orang tua buta itu memutar matanya. Orang yang ingin meminjam harta karun itu adalah seorang master. Biar ku beritahu, tidak masalah jika kamu mati, tapi kamu harus mengembalikan Sungai Bintang milikku. Jangan sampai hilang. Duande dengan enggan meminjamkannya. Hualah. Bima Sakti membentang di langit seperti Bima Sakti. Itu menyebar dalam sekejap dan membawa beberapa dari mereka ke pohon fusang, mengikutinya. Penipu tua, kamu membawa kami. Semuanya, tolong bantu saya. Saya tidak bisa mendekati pohon kuno itu sendirian. Orang tua buta itu meminta maaf. Semua orang ingin menendangnya, tapi dia sudah terbang tinggi ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam dahan-dahan pohon kuno. Sudah terlambat untuk mundur. Pohon fusang kuno ini setengah kepala lebih tinggi dari gunung-gunung di sekitarnya. Menjulang tinggi ke langit, dan seluruh tubuhnya berwarna emas pucat dengan api yang menyala tanpa henti. Pohon kuno ini adalah harta karun langka yang bisa dimurnikan menjadi harta karun api. Duande meneteskan air liur. Ini bukan pohon dewa fusang yang asli. Ini adalah raja pohon api yang serupa. Menurut legenda, pohon fusang yang asli ada di dunia abadi, tempat tinggal gagak emas kuno yang abadi. Bahkan para dewa pun tidak berdaya, kata orang tua buta itu. Ada 3 telur emas di dalam sarang. Telur-telur itu tidak terlalu besar, hanya seukuran kepala manusia, tetapi mereka mengalir dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Setiap telur seperti bola api emas dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan dari kejauhan, seseorang akan merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuh mereka. Aku hanya akan mengambil 1 telur dewa. Aku tidak akan mengakhiri warisan garis keturunan dari burung dewa ini. Pria buta tua itu meneriakkan nama Dao dengan ekspresi penuh kasih. Kamu jelas-jelas seorang pencuri telur, namun kamu masih bertingkah seperti ini. Orang barbar itu meremehkan. Dia awalnya ingin mengambil salah 1 telur dewa, tapi sekarang dia merasa malu. Tidak, ada harta karun tertinggi di sarang ini. Duande berteriak begitu mereka mendekat. Yang lain juga merasakan aura yang aneh. Itu sakral, penuh keberuntungan, dan luas. Ada sumber kekuatan murni yang mengalir melaluinya, membuat seluruh sarang menjadi kosong. Itu sangat aneh. Cicit mencicit. Tikus roh di lengan baju Duande berteriak tanpa henti. Itu adalah keturunan tikus pencari harta karun. Meskipun darahnya tipis dan tidak bisa mencapai keilahian, ia masih bisa merasakan sesuatu pada jarak yang begitu dekat. Mereka mendarat di sarang dan hampir jatuh ke tanah. Sebuah kekuatan yang tak terbatas melonjak, menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Benda ilahi. Mereka akhirnya menemukan ketidaknormalan. Di tengah sarang, ada sebuah tulang di bawah 3 telur emas. Tulang itu sangat kuno dan memancarkan cahaya keemasan yang samar-samar. Tulang orang suci. Tulang orang suci yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah
Tulang orang suci yang tertinggal setelah berubah menjadi Dao. Mereka semua berteriak dengan khawatir. Bahkan jika orang suci kuno meninggal, daging dan darah mereka akan tetap ada selamanya. Namun, beberapa orang suci tidak mau meninggalkan jasad mereka dan akan membubarkan diri. Namun, terkadang ada satu atau dua tulang terkeras yang tertinggal. Itu adalah bagian yang paling kuat dari tubuh mereka, dan tidak dapat dihapus bahkan setelah berubah menjadi Dao. Ini adalah tulang lengan yang ditinggalkan oleh orang suci setelah berubah menjadi Dao. Itu adalah benda suci yang tak ternilai harganya. Jika disempurnakan menjadi senjata, hasilnya tidak akan terbayangkan. Mereka semua tergerak dan mengambil tindakan pada saat yang sama untuk mengambilnya. Bahkan makhluk tercerahkan yang tenang dan tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan cabang bodinya, menyebabkan daun-daun hijau berkilauan. Saudara Ye, berikan tulang suci ini padaku. Aku berhutang nyawa padamu. Barbar berkata dengan sungguh-sungguh. Duan De dan orang tua buta itu juga berteriak-teriak. Mereka bersedia membayar harta apapun sebagai gantinya, seperti sungai bintang, cangkang kura-kura, senjata Raja Ilahi, dan sebagainya. Tulang suci ini terlalu penting bagiku. Dongfang Ye memohon dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan beberapa situasinya. Dia datang dari hutan purba yang buas di dataran tengah. Tongkat gigi serigala di tangannya pada awalnya adalah benda dewa tertinggi, tapi sayangnya, itu rusak parah setelah pertempuran yang mengguncang dunia di zaman kuno. Untuk memperbaikinya, dia membutuhkan benda suci seperti tulang suci untuk memperbaikinya. Jangan bilang gada gigi serigala ini awalnya adalah senjata suci. Duan De dan yang lainnya terkejut. Barbarian tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Ye Fan dan berkata, sebentar lagi, aku akan membantumu merebut kitab suci kuno. Saya memiliki teknik surgawi kuno saya sendiri, jadi tidak perlu metode lain. Ye Fan memikirkannya. Dia memiliki kuali Qi Myriad. Meskipun satu-satunya tulang suci yang ditinggalkan oleh orang suci kuno itu kuat dan bisa disebut sebagai benda suci yang tak ternilai harganya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kuali dan tidak banyak berguna baginya. Pada saat ini, dia langsung menyerahkan tulang Santo ke Barbarian. Dia tahu bahwa di masa depan, dia pasti akan sangat terbantu. Barbarian sangat bersemangat dan berkata, di masa depan, selama hukum orang suci terukir di atasnya, gada gigi serigala ini akan diperbaiki sepenuhnya. Mata lelaki tua buta dan Duan De membara dengan penuh semangat, tetapi mereka masih cukup berhati-hati. Mereka tidak saling membunuh dan tidak merampoknya. Jangan kecewa, aku akan memberimu telur gagak emas. Ye Fan tersenyum dan menyerahkan telur dewa emas yang panas membara kepada lelaki tua buta itu. Inilah yang ingin saya ambil sejak awal. Orang tua buta itu memutar matanya. Ada lempengan tembaga hijau di sini. Barbarian berjongkok dan mengeluarkan sepotong lempengan tembaga busuk dari sarang gagak. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama benda itu berada di sini karena sudah berbintik-bintik dengan karat hijau. Di atas lempengan tembaga hijau itu, karat tidak bisa menyembunyikan ukiran yang padat. Permukaannya diukir dengan karakter-karakter kecil seperti buku surgawi, dan sebenarnya ada aliran irama Dao. Saudara Ye, lihatlah. Barbar menyerahkannya kepada Ye Fan. Chapter 587 Buku Emas Hijau Air Mata Peri. Itu adalah sepotong tembaga bekas. Itu setipis kertas dan berbintik-bintik dengan karat hijau. Di atasnya terukir karakter-karakter kecil seukuran lalat. Mereka padat dan mengalir dengan aura misterius, seperti jejak Dao. Mata Duan De meluruskan dan menyerangkan dua sinar cahaya yang menakutkan. Dia menerkam seperti serigala untuk merebut potongan tembaga itu. Bang! Ye Fan dan orang barbar itu menyerang pada saat yang hampir bersamaan. Pada jarak yang begitu dekat, tubuh mereka bertabrakan. Terdengar suara ledakan keras dan sarang gagak berguncang dengan keras. Duan De mendengus dan jatuh ke belakang. Tangannya berdarah dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya robek. Darah merah terang menyembur keluar. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan Ye Fan dan orang barbar dalam hal kekuatan fisik. Bahkan penguasa dinasti ilahi akan dirugikan dalam konfrontasi seperti itu. Tangan Duan De hanya berdarah dan tidak berubah menjadi pasta daging. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya dia. Tubuh fisiknya sangat kuat. Apa maksudmu? Dongfang Ye membelalakkan matanya dan menatap Duan De. Saat ini, dia menyerahkan potongan tembaga itu kepada Ye Fan. Aku hanya ingin melihatnya. Duan De mengabaikan lukanya dan terlihat sangat bersemangat. Dia masih bergegas tanpa peduli apapun. Matanya menatap potongan tembaga tanpa berkedip. Matanya sangat dalam seolah-olah dia ingin melihatnya. Dia hampir menenggelamkan pikirannya di dalamnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Ye Fan tahu apa yang sedang terjadi.
Tahun itu, di depan makam Kaisar Iblis Tanah Terbuang Timur, blok tembaga hijau muncul. Itu biasa dan Duan De melewatkannya. Pada saat ini, Duan gendut menatap blok tembaga hijau. Dia pasti memikirkan banyak hal. Itu sebabnya dia ingin mengambilnya dan melihat apa itu. Pada saat yang sama, Ye Fan juga memikirkan sesuatu. Mungkinkah potongan tembaga ini ada hubungannya dengan blok tembaga hijau di tubuhnya? Dia memegangnya di tangannya dan mempelajarinya dengan hati-hati. Orang barbar itu memegang tongkat gigi serigala di depannya dan memelototi Duan De. Dia dalam keadaan waspada. Ini. Ekspresi Ye Fan berubah dan dia terkejut. Dia menatap karakter kecil yang padat dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Coba saya lihat. Nafas Duan De menjadi cepat. Apa yang tertulis di sana? Patua buta juga datang dan menatap balok tembaga hijau itu. Aku tidak tahu sepatah kata pun, kata Ye Fan. Mereka semua menunggunya untuk melanjutkan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Biar kulihat. Buta tua dan Duan De mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, tetapi Dong Fang Ye memblokir mereka dengan tongkat besarnya. Kecuali Anda adalah makhluk kuno, tidak mungkin Anda bisa mengenalinya. Ini adalah teks ilahi yang paling kuno. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Ye sebagai, kata Ye, dia dari Grinde, dari sebagai mungkin. Sebagai. Dari, orang tua dari sebagai api hijau dari sebagai api. Dari sebagai, dia sebagai. Ini adalah. Dong Fang Ye tidak menghentikan mereka. Mereka saling memandang dan menatap balok tembaga itu. Ini adalah bahasa ilahi kuno, bahasa yang digunakan oleh puluhan ribu ras kuno. Dikabarkan bahwa itu diciptakan oleh para dewa kuno, dan itu adalah bahasa paling kuno yang digunakan oleh semua ras. Duan De akhirnya memiliki kesempatan untuk menyentuh balok tembaga dan bergumam, ini bukan Grinde. Dia sedikit linglung. Kemudian, dia berkata dengan kesedihan dan kemarahan, pernah ada harta karun tertinggi di depanku, tapi aku F-King. Menghela nafas. Si gendut ini kerasukan. Barbar mengerutkan bibirnya. Ye Fan mengutuk dalam hati. Si gendut terkutuk ini tidak bisa melupakannya. Tampaknya kehilangan balok tembaga hijau telah sangat mempengaruhinya. Pada saat ini, mata Patua buta terbuka lebar. Duan De tidak ingin merebutnya, tapi dia ingin bergerak. Ye Fan mundur dengan hati-hati dan tidak ingin membiarkannya melihat. Saya hanya melihat-lihat, tidak mencoba merebutnya. Oh ya, kenapa aku merasa kau tidak asing? Apa kau klienku? Aku menjual diagram penguburan abadi sebelumnya. Ye Fan memutar matanya dan berkata, dasar penipu tua, kamu bilang itu satu-satunya salinan, tapi pada akhirnya, kamu mencetak lebih dari 1000 lembar. Berapa banyak orang yang telah kamu tipu? Siapa yang menipu orang? Saya jamin ini adalah yang asli. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Patua buta melengos seolah-olah dia bukan pencatut. Yang lain terdiam. Semua diagram pemakaman abadi di dunia telah dijual olehnya. Bisa dikatakan bahwa selain dari beberapa kekuatan besar, semua orang di sini adalah kliennya. Ini adalah air mata abadi Greengold. Duan De bingung. Dia mengulurkan tangannya yang gemuk dan ingin merebutnya. Patua buta tidak terkecuali. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Keduanya sebanding dengan Kaisar Hitam. Mereka ingin merebut harta karun itu darinya. Ini benar-benar air mata abadi Greengold. Ini adalah bahan suci yang sama dengan pagoda air mata abadi yang ditinggalkan oleh permaisuri barat. Selain itu, ada simbol-simbol dewa tertinggi yang terukir di atasnya. Mereka akhirnya memastikan bahwa potongan tembaga ini luar biasa dan tidak seburuk kelihatannya. Keparat, dia benar-benar bajingan, terlalu banyak bajingan, menggunakan air mata abadi emas hijau untuk membuat halaman, bagaimana orang lain bisa menanggung ini? Bahkan Kaisar Agung mungkin tidak mengumpulkan cukup banyak benda suci untuk menyempurnakan senjata sucinya sendiri. Teriak Duan De. Terlalu boros. Ini adalah air mata abadi Greengold yang legendaris. Di zaman sekarang, hanya Danau Giok yang memiliki sepotong. Tidak mungkin menemukan bagian lain setelah menempanya menjadi pagoda Kaisar Barat. Patua buta juga merasa tertekan. Namun, meskipun mereka mengatakan ini, mereka terus bergerak maju untuk menghafal aksara ilahi di atas kertas. Sekarang, tanpa berpikir panjang, semua orang tahu bahwa berani menggunakan air mata abadi Greengold sebagai selembar kertas untuk merekam karakter-karakter ini pasti tak ternilai harganya. Karakter-karakter ini benar-benar luar biasa. Aduh, sial. Duan De dan Patua buta mengutuk pada saat yang sama.
Mereka merasakan sakit yang tajam di kepala mereka dan mundur, menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, ada simbol ilahi tertinggi di kertas emas air mata abadi ini. Menggunakan kehendak ilahi untuk menghafal karakter kuno ini sangat sulit. Mereka berdua berkata. Ye Fan menatapnya untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa mengenali satu karakter pun. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah harta karun abadi, dia tidak bisa membacanya. Dia hanya bisa menatap tanpa daya. Gurun Barat, ada orang di Gunung Meru yang bisa mengenali karakter dewa kuno. Feeling Sentien berbicara. Dia sangat tenang dan suaranya membawa sedikit daya tarik. Sangat menyenangkan untuk didengarkan. Gunung Meru adalah sebuah tempat yang sangat misterius dan dunia lain. Banyak orang percaya bahwa mungkin ada Buddha kuno yang masih hidup di sana, tetapi tidak ada yang berani menerobos masuk. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan pergi ke Gunung Meru untuk meminta bimbingan. Kata Ye Fan. Saat ini, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sakyamuni telah mundur dari Gurun Barat dan menjadi sosok yang tabu. Ye Fan juga datang dari sisi lain langit berbintang. Jika dia ditemukan oleh seseorang dari Gunung Meru, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ye Fan merasa bahwa sepotong tembaga hijau ini terlalu langka dan merasa malu untuk menerimanya. Ini terlalu berharga. Seorang santo kuno meninggal dunia dan meninggalkan satu tulang suci. Tulang itu telah ditempa ratusan dan ribuan kali tetapi masih tidak bisa dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa tulang itu memadatkan semua misteri yang mendalam dan merupakan benda ilahi yang luar biasa. Anda tidak ragu-ragu dan langsung memberikannya kepada saya. Jangan ragu untuk menerima sepotong tembaga hijau ini juga. Kata Dong Fang Ye. Pada akhirnya, mereka berdua menyimpannya. Mereka berdua puas dan sangat bersemangat. Tongkat gigi serigala ini pasti akan menjadi senjata orang suci di masa depan, dan pasti akan sangat kuat. Bagaimanapun, itu berisi seluruh esensi dari seorang suci. Duan De bergumam. Kertas Greengold air mata abadi penuh dengan ketidakpastian, tapi di masa depan, mungkin bisa menerjemahkan kitab suci yang abadi. Pria buta tua itu memeluk telur dewa dan bergumam. Mereka berlima meninggalkan sarang burung gagak. Mereka takut gagak emas dewasa akan melihat mereka, jadi mereka menyelinap pergi dan muncul di pegunungan lain. Genangan air lain. Itu adalah cairan asal ilahi. Duan De berteriak kaget dan menjatuhkan diri. Harus dikatakan bahwa keberuntungan si gendut terkutuk ini sangat kuat. Kali ini, dia menemukan genangan air yang berukuran sekitar 1 kaki persegi. Itu terbentuk dari cairan asal ilahi lagi. Cahaya ilahi itu gemilang dan menyinari pepohonan kuno di sekitarnya menjadi hijau terang seperti batu giok. Dengan begitu banyak cairan asal ilahi, saya bisa mengoleskan lapisan pada permukaan tubuh saya. Saya pikir itu bisa menyegel saya selama 10.000 tahun. Jika saya menjualnya ke tanah suci itu, saya pasti bisa menukarnya dengan senjata ilahi kekaisaran. Mata orang tua buta itu memerah dan dia berkata, apa kau tidak tahu tentang makam? Cepat cari di mana dewa itu dimakamkan dan gali peti mati itu sesegera mungkin. Jika tidak, jika kaisar dan raja iblis itu sampai di sana lebih dulu, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Duan De menjadi tenang dan menatap dunia kecil ini dengan linglung. Mengapa saya merasa bahwa setiap tempat cocok untuk mengubur orang? Seperti yang diharapkan dari pemakaman abadi. Dunia kecil ini tidak besar, tapi akan melelahkan untuk menggali setiap gunung. Ye Fan maju dan menggunakan teknik ilahi asal surgawi untuk mengamati medan. Dia mencari urat nadi naga, mengunci alam semesta, dan mengintip ke dalam misteri surga. Dia ingin menemukan pemakaman abadi. Dunia di dalam dunia ini bahkan lebih misterius daripada diagram abadi berbaring di luar. Mata semua orang berkedip. Semakin mereka mengamati, semakin mereka merasa itu mirip. Semak-semak itu subur dan rimbun, dan air terjun roh mengalir turun. Seolah-olah ada pertumpahan darah dan mayat-mayat makhluk abadi berserakan di pegunungan. Dia harus dimakamkan di sana. Ye Fan memberikan diagram dunia. Duan De dengan cepat membuat kesimpulan. Selanjutnya, terserah dia untuk menemukan makam itu. Mereka berlima sangat bersemangat. Mereka memanggil sungai berbintang dan mengubahnya menjadi air terjun. Mereka melompati gunung dan muncul di depan punggung gunung yang aneh ini. Mereka berhenti di jalur mereka. Seolah-olah ada bekas luka surgawi yang tertanam di sini. Pria buta tua itu menghirup udara dingin. Bentuk pegunungan ini sangat aneh. Itu tampak seperti mayat makhluk abadi, tetapi mengalir dengan aura jalan surgawi. Begitu mereka mendekat, mereka seperti mendengar seseorang melantunkan kitab suci kuno. Suara nyaring dari Dao Agung itu sangat luas dan misterius.
Sepertinya suara itu turun dari 9 langit dan mengebor telinga semua orang. Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Rasanya sangat gelisah. Ini memang tempat yang misterius dan tak terduga. Sentient Feeling berbicara. Cabang bodi di tangannya mengalir dengan cahaya hijau. Mari kita manfaatkan fakta bahwa Kaisar, Raja Iblis, dan Biksu Suci masih mencari di tempat lain untuk masuk dan mendapatkan pemakaman abadi. Dongfang Ye mendesak. Duan De mengitari punggungan gunung dan memanjat tebing yang layu. Dia berkata, kita tidak bisa memaksakan jalan kita melalui gunung ini. Jika tidak, akan ada bencana besar. Mari kita masuk dari sini. Ada sebuah gua kuno di tebing yang layu. Itu adalah mulut dari makhluk abadi yang terbaring di tanah. Itu mengarah ke kedalaman urat nadi bumi. Begitu mereka memasuki gua kuno, ekspresi mereka berubah. Kekuatan ilahi mereka sangat ditekan. Ada tekanan tertinggi yang datang dari kedalaman urat nadi bumi yang membuat mereka ingin berlutut di tanah. Aura yang sebanding dengan Kaisar kuno. Itu mirip dengan senjata suci yang dibangkitkan dari jalan ekstrim. Ye Fan pernah mengalami pertempuran di kota ilahi utara. Pada saat itu, ada orang yang ingin membunuh Raja Ilahi Jiang dan bahkan meminjam senjata suci dari jalan ekstrim. Dia secara pribadi mengalami proses kebangkitan dua senjata dari jalan ekstrim. Itu hampir menghancurkan puluhan ribu li di sekitarnya. Dewa. Semua jenis tanda menunjukkan bahwa mereka mungkin benar-benar ada di dunia ini. Kita akan melihat mereka. Pria buta tua itu bergumam. Kehendak seorang dewa telah muncul. Jika tidak ada dewa yang terkubur di sini, maka itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Semua orang sangat bersemangat. Mungkin mereka akan menyaksikan keajaiban. N. Chapter 588 Peti Mati Dewa Kuno. Beberapa dari mereka mengikuti gua di tebing dan masuk lebih dalam ke dalam urat nadi bumi. Dari waktu ke waktu, mereka akan menemukan blok sumber di tanah, menerangi seluruh gua kuno. Drip. Tetesan air jatuh dari dinding, mengalir dengan cahaya 5 warna. Ketika tetesan air itu mendarat di tanah, suaranya jernih dan enak didengar. Seolah-olah ada melodi indah yang sedang dimainkan, membuat gua kuno itu tampak lebih damai. Ye Fan dan yang lainnya berjalan melewati gua yang berkelap-kelip dengan cahaya. Mereka merasa sulit untuk menenangkan diri. Aura agung dari kedalaman urat bumi membuat mereka sulit bernapas. Jika tidak ada yang salah, itu seharusnya adalah mayat seorang dewa, tetapi itu bahkan lebih kuat daripada senjata suci yang terbangun. Itu seperti lautan yang bergelombang, membuat jiwa seseorang bergetar. Hualala. Suara rantai besi yang bergoyang samar-samar terdengar. Di dalam gua yang gelap dan suram ini, suara itu sangat menakutkan. Suara itu seperti suara hantu dari neraka, seolah-olah ada iblis yang mencoba melepaskan diri dari belenggu. Setelah berjalan beberapa mil lagi, angin melolong dan bertiup dari garpu lainnya. Energi yin menyerang mereka, dan garpu itu menjadi gelap gulita seperti jurang. Mereka tidak menyelidikinya, dan mereka tidak bisa memperhatikannya. Hanya langit yang tahu apa yang ada di dalam garpu yang gelap gulita itu. Saat ini, mereka hanya menuju ke arah urat nadi utama yang bersinar. Kaca. Di sepanjang jalan, mereka akan melihat beberapa sos blok yang menempel di dinding. Ketika dipatahkan, mereka akan mengeluarkan suara yang jelas dan berputar dengan cahaya warna-warni. Sampai-sampai mereka menggali beberapa bagian dari sumber ilahi. Cahaya itu bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, menyinari seluruh gua kuno, membuatnya tampak seperti mimpi. Dewa kuno ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Jika kita menggali tempat ini, kita akan menemukan beberapa blok sumber. Ini adalah tanah harta karun yang berharga. Aura di depan mereka menjadi semakin kuat, membuat mereka merasa tertekan. Seolah-olah mereka menghadapi gunung iblis yang menjulang tinggi ke awan. Jantung mereka berdebar-debar, dan mereka merasa seperti tercekik. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan mungkin tidak akan bisa mendekati peti mati dewa. Aku takut meskipun kita berada jauh, tubuh kita tidak akan mampu mengatasinya dan akan retak. Dewa. Bahkan Kaisar kuno dan Kaisar kuno pun bingung. Mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar ada, tetapi sekarang, mereka akan menyaksikan keajaiban. Di bawah penerangan blok sumber, warnanya hijau tua, lembut, dan penuh vitalitas. Namun, beberapa orang merasakan aura yang berbahaya. Mengaum. Jeritan mengental darah yang membuat kulit kepala orang mati rasa terdengar. Itu tidak ada bedanya dengan lolongan roh jahat. Hanya dalam sekejap, itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Siu. Sosok hitam melesat seperti iblis, dengan ganas menerkam mereka. Itu membawa angin jahat, dan aura ganas menyerang wajah mereka. Kera iblis. Duan De terkejut.
Wajahnya seputih salju saat dia terhuyung-huyung ke belakang. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua mundur. Ini adalah kera hantu yang tingginya 1 zang. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Aura pahit yang pahit bertahan di sekelilingnya. Kedua matanya sangat kesal, seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh bebuyutannya selama 10 kehidupan. Cakarnya yang seperti kait besi terulur, ingin merobek perut beberapa dari mereka. Ini adalah makhluk yang lahir dari makam kuno. Sangat sulit untuk dihadapi dan sangat berbahaya. Duan De berteriak keras, mengingatkan semua orang. Dentang. Duan De mengeluarkan segel logam, yang menekan ke bawah seperti gunung. Tapi di bawah cakar tajam kera iblis, percikan api beterbangan kemana-mana, dan berubah menjadi bubuk logam. Perlu diketahui bahwa setiap benda di tubuh Fatih Duan adalah harta karun yang langka, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kera iblis. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Au! Kera iblis itu mengeluarkan teriakan sedih, seperti hantu yang melarikan diri dari neraka. Ia sekali lagi bergegas mendekat. Jika itu adalah orang biasa, itu akan membuat mereka takut setengah mati. Bas! Dongfang Ye bergerak. Dia memegang tulang suci yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno. Sentuhan cahaya keemasan mengalir saat dia mengayunkannya dengan keras. Ah! Kera iblis itu berteriak dengan sedih. Itu sangat cekatan. Dengan suara, "Sua," ia mundur secepat hantu. Sepertinya ia takut dengan tulang suci emas ini. Benar-benar ada hal seperti itu di dunia ini. Itu adalah kera iblis. Sial, jika kita benar-benar bertarung, itu bahkan bisa merobek kultivator teratas. Pria buta tua itu terkejut. Ini adalah ketiga kalinya aku melihatnya. 2 kali pertama adalah di makam kuno Raja Kemunculan dan Raja Sungai Langit. Saya hampir mati. Duan De masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kera iblis itu tampak sangat ganas. Sisik hitamnya berkedip-kedip. Ia menatap tajam ke arah tulang suci dan tidak berani bergerak maju sejenak. So. Tidak lama kemudian, 4 kera iblis lainnya bergegas keluar dari hutan kuno. Semuanya setinggi 10 kaki. Mereka terlihat ganas dan kejam saat mereka mengepung beberapa dari mereka. Legenda mengatakan bahwa ini adalah mayat dari kultivator kuno. Dengan 5 dari mereka datang sekaligus, kita berada dalam bahaya. Pria buta tua itu menggertakkan giginya. Beberapa dari mereka mundur bersama. Kera-kera iblis itu tidak berani menyerang. Mereka sangat takut pada lengan tulang suci dan terus mengaum dengan suara rendah. Jika kita menunggu terlalu lama, mereka pasti akan menyerang. Ini tidak bagus. Ye Fan mengerutkan kening. Duan De mengertakkan gigi dan berkata, mereka memaksaku untuk menggunakan kartu trufku. Dia mengeluarkan lampu tembaga kuno. Saat itu gelap, tetapi nyala api tidak pernah padam. Ketika dia membuka kap lampu, aura yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba menyebar. Nyala api itu sangat lembut dan sakral, menerangi hutan kuno dengan kecemerlangan dan cahaya. Lampu itu tidak terlalu menyilaukan, tetapi cahayanya bisa menembus setiap inci ruang. Tidak ada bayangan yang bisa ditemukan, dan aura suci memenuhi udara. 5 kera iblis itu mundur ketakutan dan berteriak tanpa henti. Mereka marah dan takut, sedemikian rupa sehingga tubuh mereka gemetar. Lampu ini. Orang buta tua itu terkejut. Dia menatapnya dan berkata, minyak di dalam lampu tembaga ini, mungkinkah diambil dari tubuh orang suci? Ketika kata-kata ini keluar, yang lain terkejut dan menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Benar, cangkang lampu ini tidak ada apa-apanya, tetapi minyak di dalamnya disuling dari tubuh orang suci kuno. Tidak akan pernah padam dan dapat digunakan untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Duan De mengakui bahwa dia membawa ini dari makam Raja Neraka. Saat pertama kali melihatnya, ia sangat terkejut hingga tidak bisa tidur selama 3 hari. Ketika lampu minyak Santo muncul, kelima kera iblis itu mundur ketakutan. Cahaya dan bau yang dipancarkan oleh lampu tersebut membuat mereka merasakan ketakutan dari jiwa mereka. Mereka tidak berani tinggal lama-lama. Bahkan, tulang lengan yang ditinggalkan oleh orang suci itu bahkan lebih berharga. Hanya saja, tulang itu terlalu terkendali dan tidak mengeluarkan aura suci tertinggi. Oleh karena itu tidak seefektif lampu minyak yang luar biasa ini. Di dunia luar, ribuan orang melantunkan mantra kelahiran kembali dan kitab suci penebusan dosa. Cahaya ilahi yang tak berujung telah menyegel tangga surgawi. Dapatkah kehendak seorang dewa masuk? Itu sulit untuk dikatakan. Kemungkinan besar akan ada jalan lain. Setelah bertukar beberapa kata, mereka berlima menjadi gugup. Mereka takut bertemu dengan iblis yang benar-benar tak tertandingi itu. Siapa di dunia ini yang bisa menaklukkannya? Hualala.
Suara rantai besi yang bergoyang di depan mereka dapat terdengar dengan jelas. Hal itu membuat mereka menggigil ketakutan seolah-olah mereka telah tiba di neraka. Sebuah sungai hitam mengalir dengan tenang dan tenang, memotong jalan di depan. Rasanya seperti jurang hitam yang hampir menelan pikiran dan jiwa seseorang. Itu sangat tenang tanpa angin atau ombak, bahkan percikan air. Namun demikian, warnanya begitu hitam sehingga membuat jantung berdebar-debar. Setelah melihatnya dalam waktu yang lama, jiwa seseorang akan hancur. Ini benar-benar air yin yang sebenarnya. Biasanya, jika seseorang bisa mendapatkan labu kecil air, itu akan dianggap sebagai harta karun oleh para pembudidaya. Namun, ada sungai di sini. Orang-orang ini semua tercengang. Pada saat yang sama, mereka merasa ngeri. Tempat ini terlalu aneh dan menakutkan. Setelah tiba di sini, kekuatan ilahi mereka semakin ditekan. Sungai Bintang, Duan De bahkan tidak bisa terbang, tidak bisa menyeberang. Aku khawatir bahkan Kaisar Benua Tengah yang tak tertandingi pun tidak akan bisa terbang ke sini. Ada sebuah rantai besi di atas sungai hitam. Rantai itu bergoyang dengan suara hualala. Warnanya hitam pekat seperti tinta dan berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya saat terhubung ke pantai lain. Apakah kita akan menyeberangi sungai dengan memanjat rantai itu? Kita tidak bisa memanjat. Lihat, ada makhluk di rantai besi ini. Orang-orang ini melihat dengan seksama, dan mereka semua merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Sebenarnya ada beberapa mayat yang melilit rantai besi itu. Ketika mata mereka membuka dan menutup, mereka akan melepaskan cahaya hijau yang subur. Mayat-mayat kuno yang aneh. Mereka adalah para ahli yang datang dari generasi selanjutnya dan bukan orang-orang dari era kuno. Mereka meninggal di sini. Setelah diamati lebih dekat, orang bisa melihat bahwa rantai besi ini cukup istimewa. Rantai besi ini dikenal sebagai besi penenang jiwa, sejenis harta karun langka yang secara alami menarik mayat. Itu bisa mencegah mayat membusuk. Tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu. Tidak kurang dari 10 mayat yang terlilit rantai besi. Setiap mayat itu sangat menakutkan. Dari pakaian mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka telah ada untuk waktu yang tak terbatas. Bagaimana kita pergi? Orang-orang ini merasa gelisah. Tiba-tiba, sebuah perahu tulang berwarna putih perlahan-lahan melayang dan hanyut ke pantai. Perahu itu terbuat dari ribuan tengkorak seputih salju, membuat orang-orang merasa ketakutan. Ini pasti diciptakan atas kehendak para dewa. Jika tidak, para dewa di zaman kuno tidak akan membuat benda-benda menakutkan ini. Naiklah ke perahu. Kami memiliki lampu minyak orang bijak, jadi tidak ada kejahatan yang bisa menyerang. Bahkan jika ada makhluk aneh di air sejati bulan, mereka tidak akan berani menyerang. Mereka berlima tidak ragu-ragu. Mereka menaiki perahu tulang putih dan melayang menuju pantai seberang. Selama proses ini, lampu kuno di tangan Duan De mengalir dengan cahaya keberuntungan, menerangi perahu tulang. Percikan. Begitu mereka mencapai pantai, ombak besar melonjak di sungai. Sirip punggung muncul, dan makhluk berwarna darah yang menyerupai naga dan naga banjir tenggelam ke dalam air. Untuk dapat bertahan hidup di air sejati bulan, makhluk ini kemungkinan besar memiliki asal-usul yang menakutkan. Ye Fan dan Dong Fang Ye sama-sama tercengang. Tubuh fisik mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa masuk dan keluar dari air sejati bulan yang hitam seperti ini. Cepatlah, saya merasa Kaisar, Raja Iblis, dan Biksu Dewa itu akan segera tiba. Kita harus mendapatkan kitab suci kuno dan harta abadi sebelum mereka. Meskipun mereka ingin mempercepat, mereka tidak bisa karena tekanannya semakin kuat dan kuat. Meskipun mereka mengeluarkan semua jenis harta karun kuno untuk melindungi tubuh mereka, seolah-olah mereka bergerak melalui rawa. Apakah itu aura kuat dari mayat, atau apakah ada senjata suci yang sangat kuat yang menekan tempat ini? Mereka merasa tubuh mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tekanan semacam ini membuat tulang-tulang mereka terasa seperti akan patah. Kita sudah sampai. Lihatlah, ini adalah tanah abadi di depan kita. Mereka tiba di bagian terdalam dari urat nadi bumi dan akhirnya melihat pemakaman abadi yang mereka cari. Energi abadi yang tak ada habisnya menyerang wajah mereka, membuat mereka ingin naik dengan cahaya beraneka warna. Di depan mereka, cahaya warna-warni yang mengalir meluap. Ini adalah langit dan bumi yang luas dengan puluhan ribu naga besar yang berputar-putar. Kecemerlangan tak berujung bertahan, dan energi abadi itu kabur. Ada sebuah platform besar seperti piramida di sana. Tentu saja, itu tidak memiliki bagian atas yang runcing, dan bagian atasnya sangat datar. Itu sepenuhnya dibangun dari batu giok 5 warna. Tingginya puluhan ribu zang, tapi ini adalah kedalaman urat nadi bumi.
Pasti ada beberapa misteri yang mendalam dari hukum spasial. Platform batu giok setinggi puluhan ribu zang itu sangat megah. Kekacauan primitif melonjak, energi abadi memenuhi udara, dan lebih dari 10.000 naga besar melingkar. Itu sangat megah. Kami akhirnya tiba di pemakaman abadi. Lihat, ada peti mati di bagian atas, kemungkinan besar ada dewa yang dikuburkan di dalamnya. Kekuatan ilahi mereka cukup banyak tersegel, tetapi indera ilahi dan kesadaran spiritual mereka masih ada di sana. Mereka merasakan tekanan semacam itu. Sebuah peti mati kuno tergeletak di atas platform batu giok setinggi puluhan ribu zang, dan sepertinya akan menghancurkan zaman. Jika kita bisa membuka peti mati kuno, kita akan menjadi orang pertama yang melihat dewa sejak zaman kuno. Chapter 589 mengguncang daya. Platform giok setinggi 10.000 zang naik selangkah demi selangkah. Naga dan burung phoenix membumbung tinggi, kekacauan primitif berputar-putar. Meskipun semua orang tahu bahwa ini tidak nyata, mereka masih terkejut. Naga Azure dan Divine Phoenix sangat realistis. Ada lebih dari 10.000 dari mereka yang terbentuk dari energi abadi, menambahkan aura misterius ke platform giok 5 warna. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa melihat apapun meskipun mereka melihat ke atas. Bagaimanapun, platform batu giok 5 warna itu tingginya puluhan ribu zang. Namun, mata ilahi semua orang seperti kilat, menembus awan dan kabut, samar-samar melihatnya. Di atas, ada sebuah peti mati yang sudah tua dan kuno, melepaskan perubahan yang tak ada habisnya. Meskipun panjangnya kurang dari 3 zang, peti mati itu tampaknya telah bertahan selama bertahun-tahun, menyimpan semua tahun. Perubahan besar apa, bumi yang luas tak terbatas, langit berbintang yang tak terbatas. Tak satu pun dari itu bisa dibandingkan dengan sudut peti mati. Peti mati ini seakan-akan telah memadatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, melewati jutaan tahun. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya dengan aman. Tubuh mereka hampir hancur berantakan. Seluruh tubuh mereka sangat kesakitan, dan bahkan tulang-tulang mereka retak. Di atas platform giok 5 warna ini, ada tekanan menakutkan yang tak terbatas yang melonjak seperti air pasang. Itu sangat besar dan dahsyat, membuat tubuh seseorang terasa seperti akan runtuh. Apakah dao ekstrim dari Kaisar kuno yang agung telah dihidupkan kembali? Inilah yang membuat semua orang bertanya-tanya. Jenis tekanan yang tak tertandingi ini hanya muncul selama pertempuran kota wilayah ilahi utara. Tidak ada pembudidaya yang bisa menahannya. Mungkinkah itu dilepaskan oleh mayat? Seberapa menakutkan kekuatan yang dimilikinya saat masih hidup? Mereka tidak bisa tidak merasa ngeri. Saat ini, mereka tidak jauh dari platform giok 5 warna, tidak dapat mengambil langkah maju. Semua harta karun kuno tidak berguna. Pada saat ini, kekuatan ilahi semua orang sangat ditekan. Meskipun mereka masih bisa menggunakan kekuatan magis, itu tidak semulus sebelumnya. Pada titik ini, Ye Fan dan Dongfang Ye tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok dengan lingkungan ini. Tubuh mereka bahkan lebih kuat dari para dewa. Meskipun kekuatan ilahi mereka melemah, kehebatan bertarung mereka tidak berkurang. Peti mati kuno ini mungkin sudah ada sejak era kuno. Apakah ada dewa atau tidak di dunia ini akan terungkap hari ini. Peti mati itu tidak ditempatkan secara horizontal di atas platform giok 10.000 zang, melainkan melayang di kehampaan di atas, tergantung di dalam kekacauan primitif dan energi abadi seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Sudah berakhir, kita hanya bisa berhenti di sini, tidak bisa melangkah lebih jauh. Apa yang harus kita lakukan? Kata Dongfang Ye. Sekelompok kentang goreng bahkan datang ke sini, tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Suara seorang pemuda terdengar. Dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Sampah, siapa yang kamu bicarakan? Dongfang Ye menjilat bibirnya. Ini adalah pertanda bahwa orang barbar akan menyerang. Dia mengangkat tongkat besar di tangannya. Jangan gegabah. Ini adalah makhluk yang kuat. Orang tua buta itu menghentikannya. Sekumpulan sampah. Pemuda ini menoleh dengan jijik. Dia perlahan berjalan mendekat, membawa serta tekanan yang menindas. Ye Fan dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Ini adalah makhluk kuat yang temperamennya tidak sesuai standar. Dia sama sekali tidak menganggap mereka serius dan ingin membersihkan tempat ini. Paman. Pada saat itu, suara lain terdengar. Seorang pria paruh baya mendekati tempat ini dengan susah payah. Jelas sekali bahwa platform batu giok setinggi 10.000 meter memberinya banyak tekanan. Ye Fan berteriak di dalam hatinya. Ini buruk. Orang-orang keluarga Xiao telah tiba. Itu adalah Xiao Zi setengah langkah yang maha kuasa yang telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Ye Zhaotian.
Ketika Xiao Zi tiba, dia segera melihat Ye Fan. Matanya membelalak, dan dia mengaum sambil bersiap untuk menerkam Ye Fan. Dia yang membunuh Ming Yuan. Ekspresi pemuda itu segera menjadi gelap. Dia menatap Ye Fan dan berkata, apakah kamu akan memotong dirimu sendiri, atau kamu menungguku untuk melakukannya? Ye Fan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Langkahnya ringan, dan dia meluncur seperti makhluk abadi menuju platform batu giok setinggi 10.000 meter. Dia bergerak maju melawan tekanan yang kuat. Dalam sekejap, dia tiba di depan panggung giok. Di tempat ini, divine power-nya semakin ditekan, dan sangat sulit untuk menggunakannya. Ye kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa pergi sekarang. Xiao Zi berjalan dengan ekspresi menakutkan. Dia seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Dia tidak terburu-buru dan mendekati Ye Fan. Xiao Yunseng adalah saudara kandung Grand Tutor Xiao. Dia terlihat sangat muda, tapi ini bukan usianya yang sebenarnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia berjalan mendekat dan menatap Ye Fan, berlututlah. Anjing kecil Ye, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup kali ini. Pada saat ini, Ye Fan tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi mengejek. Dia dengan tenang membuat segel gunung merangkul dengan tangan kirinya dan membantingnya ke depan. Ini bukan teknik segel di masa lalu, tapi teknik rahasia tanpa celah yang dia peroleh dari jurang dunia buas. Ini adalah segel bumi dari 3 segel surga, bumi, dan manusia. Bas. Kekuatannya sangat ekstrim dan tak tertandingi. Seolah-olah ada sepotong bumi yang menekan. Tangan kiri ini memenuhi langit, menakutkan tak terkira. Xiao Zi mencibir. Dia adalah seorang yang setengah langkah maha kuasa. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya alam transformasi naga menjadi lawannya? Kuali tembaga ungu di tangannya mengalir dengan kemegahan ungu saat ditekan. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan sucinya tidak mengalir dengan lancar, dan dia sangat tertekan di tempat ini. Dia benar-benar tidak bisa mengaktifkan senjatanya. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Bukan ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kekuatan lawannya jauh lebih rendah darinya, jadi dia harus lebih ditekan. Namun, segel tangan lawannya tidak dibatasi. Setelah segel gunung merangkul muncul, seolah-olah bumi berada di langit. Itu berat dan mengesankan, menekan segalanya. Sebuah tangan hitam besar menghantam ke bawah. Dang! Di depan platform 10.000 batu Gyeokzang, kekuatan Dao semua orang ditekan, dan mereka tidak dapat menggunakannya dengan lancar. Namun, tubuh fisik Ye Fan kuat, dan ini adalah kekuatan fisik murni. Merangkul segel gunung. Tangan kiri Ye Fan seperti puncak hitam saat mengenai kuali tembaga ungu. Suara gemuruh terdengar, dan dengan sebuah retakan, kuali tembaga itu retak dan jatuh ke tanah. Di belakangnya, semua orang terkejut. Senjata yang terjalin dengan hukum ketertiban dihancurkan begitu saja oleh tubuh fisiknya. Seberapa kuat fisiknya? Mundur! Xiao Yunseng berteriak. Dia bergegas dengan satu langkah, mengaktifkan kekuatan sihirnya yang meluap untuk memblokir. Mulut Ye Fan menunjukkan jejak senyum dingin. Segel gunung merangkul di tangan kirinya terus bergetar, dan bayangan hitam dari sebuah gunung besar muncul, menekan ke depan. Xiao Zi berteriak dan melakukan yang terbaik untuk mundur. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk memblokir segel gunung merangkul hitam, tetapi dia tidak berdaya. Tangannya segera berubah menjadi bubur berdarah, dihancurkan oleh puncak hitam. Kemudian, lengannya, seperti tahu, disikat oleh tangan kiri Ye Fan dan juga hancur dengan letupan. Darah dan pecahan tulang beterbangan di mana-mana. Di belakangnya, semua orang terkejut. Bang! Ada getaran besar, dan Ye Fan jatuh ke belakang. Xiao Zi menggunakan kesempatan ini untuk terhuyung-huyung ke belakang. Lengannya telah menghilang, berubah menjadi bubur darah, dan tidak ada lagi. Di tempat di mana makhluk abadi dikuburkan, kekuatan ilahi semua orang ditekan. Ye Fan mengandalkan kekuatan fisik murni untuk melukai seorang pembudidaya setengah langkah secara serius. Ah! Xiao Zi berteriak. Dia menjadi gila dan tidak bisa mempercayai semua ini. Dengan kekuatannya, tidak peduli berapa banyak Ye Fan yang datang, dia bisa membunuh mereka. Tapi sekarang, inilah hasilnya. Hanya dalam satu pertukaran, lengannya dihancurkan oleh lawannya. Dia marah, malu, marah, dan kesal. Rasa sakit itu membuatnya berkeringat deras. Wajah Xiao Yunseng setenang air. Meskipun dia terlihat seperti seorang pemuda, kekuatannya sebanding dengan pemimpin sekte. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan matanya seperti kilat saat dia bergegas. Swoosh! Ye Fan bahkan lebih cepat lagi.
Dia naik ke langit dalam 9 langkah dan bergegas ke 18 langkah platform giok. Dia merasakan tekanan yang tak ada habisnya menekan ke bawah dari ketinggian itu. Di sini, dia berhenti. Tangan kanannya bergerak, dan tanda Dao muncul. Dia membentuk segel penguasa manusia. Pada saat ini, dia seperti penguasa umat manusia. Dia memandang dunia dan bumi yang luas dengan sikap mendominasi. Ini adalah segel penguasa manusia. Begitu itu ditampilkan, temperamen seseorang akan berubah. Dia seperti raja umat manusia, berdiri di atas awan dan memandang rendah semua makhluk. Boom! Ye Fan membentuk segel. Dengan suara keras, dia terhuyung-huyung ke belakang. Meskipun dia terguncang, tidak ada luka. Di sisi lain, ekspresi Xiao Yunseng berubah. Dia adalah seorang yang maha kuasa, tapi mana yang meluap tidak mengalir dengan lancar, jadi dia tidak bisa membunuh lawannya. Lagi. Ye Fan menaiki 9 anak tangga dan berteriak. Tidak bagus. Untuk pertama kalinya, Xiao Yunseng merasakan keseriusan situasi. Fisik lawan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang maha kuasa seperti dia. Itu di luar dugaannya. Di tempat ini, mana ditekan, dan kekuatan fisik ditampilkan sepenuhnya. Jika dia naik ke atas platform giok, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Sampah, naik dan bertarunglah. Ye Fan mencibir. Ekspresi Xiao Yunseng menjadi gelap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menaiki tangga giok. Ah! Di bawah, Xiao Zi berteriak. Setelah kehilangan kedua lengannya, dia sangat kesakitan. Melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Untuk apa kamu berteriak? Orang barbar itu berjalan maju dengan gada gigi serigalanya. Dia galak dan menatap maha kuasa yang setengah langkah. Kamu. Xiao Zi hampir mati karena marah. Kekuatannya tak terduga, dan dia dihormati kemanapun dia pergi. Tapi hari ini, dia diremehkan. Namun, dia tahu latar belakang Dong Fangye. Dia adalah seorang barbar dari beberapa suku kuno. Fisiknya sangat tidak normal. Jika mereka bertarung di tempat terkutuk ini, dia pasti akan dirugikan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pria tua yang bersemangat tiba. Itu adalah Grand Preceptor Xiao. Di sampingnya ada seorang pria tua. Ayah, akhirnya kau datang juga. Xiao Zi memuntahkan seteguk darah, membasahi pakaiannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang barbar itu bergegas menaiki platform giok. Dia pasti akan dirugikan jika dia tetap berada di bawah. Dia harus meniru Ye Fan dan mengandalkan fisiknya untuk memanjat. Bang! Di atas, tangan Ye Fan membentuk jejak penguasa manusia. Rambut hitamnya menari-nari dengan gila. Dia bertarung dalam pertempuran hebat dengan Xiao Yunseng, tapi dia masih tidak terluka. Tiba-tiba, dia bertarung melawan makhluk yang maha kuasa. Orang-orang yang baru saja tiba semuanya terkejut, terutama Grand Preceptor Xiao dan yang lainnya. Ekspresi mereka terus berubah. Pada saat ini, 4 kaisar dari dataran tengah, Raja Iblis dari pegunungan selatan, dan biksu suci dari gurun barat semuanya tiba. Mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Lupakan saja. Penasihat Agung Xiao melambaikan tangannya dan membuat Xiao Yunseng mundur. 2 orang barbar dari generasi muda dapat mengandalkan fisik mereka untuk bertarung melawan makhluk yang maha kuasa di atas panggung batu giok. Jika mereka berdua terbunuh di sini, itu benar-benar tidak sepadan. Begitu hidup, beberapa master sekte lagi tiba. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar yang kekuatannya mengguncang dunia. Beberapa dari mereka adalah pembudidaya yang membuat 4 dinasti abadi yang hebat pusing. Mereka berasal dari 100 sekte. Hati Ye Fan bergetar. Dia melihat beberapa orang yang tidak asing lagi. Dia telah melihat mereka di pesta buah persik Danau Giok. Misalnya, ketua sekte tua dari sekte Yin yang dataran tengah. Dia berusia lebih dari 3.000 tahun dan merupakan karakter tingkat fosil yang hidup. Pada saat ini, selain kelompok Ye Fan, tidak ada seorang pun dari generasi muda. Mereka semua adalah eksistensi tingkat master sekte yang mengguncang dunia yang memandang rendah bumi yang tak terbatas. Peti mati kuno yang mengambang di atas platform giok 10.000 zang adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang akan melepaskannya, dan pasti akan ada perjuangan yang pahit untuk mendapatkannya. Pada saat ini, semua orang bubar dan mulai menaiki peron dari berbagai arah. Mereka berjalan menaiki tangga giok. Orang-orang ini benar-benar dipersiapkan dengan baik. Mereka membawa begitu banyak artefak super terlarang. Pria buta tua itu tercengang. Duan De menghela nafas dan berkata, mereka telah mengukir sebagian dari hukum orang suci kuno. Cermin Yin Yang, jejak membalik surga, lonceng iblis selatan, dan kuali kaisar tengah. Dengan begitu banyak artefak super terlarang,
mereka bisa sampai ke platform giok 10.000 zang. Kita sudah sampai sejauh ini. Jangan bilang semua usaha kita akan sia-sia. Dongfang Ye tidak mau menyerah. Dia mengeluarkan tulang lengan emas orang suci itu. Orang buta tua itu mencolek Duan De dan berkata, "Si gendut kecil, jangan bersembunyi lagi. Kamu punya banyak harta karun. Cepat dan keluarkan satu. Kita tidak bisa membiarkan mereka naik ke platform giok terlebih dahulu. Bajingan tua, kamu memiliki banyak harta karun. Keluarkan satu dan itu akan cukup untuk melindungi kita," kata Duan De. Kedua penipu itu mulai bertengkar. Pada akhirnya, Duan De menjadi cemas. Dia mengeluarkan lampu minyak santo dan meletakkannya bersama dengan tulang lengan emas Dongfang Ye. "Bajingan tua, cepatlah dan persembahkan hartamu." Orang tua buta itu mengucapkan mantra. Sebuah perisai kuno terbang keluar dan juga menempatkannya di tulang lengan orang suci itu. Lebih tepatnya, itu adalah cangkang kura-kura. Makhluk yang tercerahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengulurkan cabang bodi dan meletakkannya di depan mereka. Dengan segera, energi kehidupan yang tak terbatas melonjak keluar dan mengejutkan semua orang. Ye Fan berpikir sejenak dan mengeluarkan kepingan tembaga yang sudah membusuk itu. Dia menyilangkannya dengan artefak lainnya dan segera, sajak dao yang tak terlukiskan mengalir keluar. Ada pola-pola ilahi yang terukir di atas kertas air mata abadi berwarna hijau emas. Artefak-artefak ini bukanlah senjata para orang suci kuno, juga bukan replika. Namun, beberapa di antaranya adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh para santo. Ketika mereka disatukan, mereka mengalir dengan aura yang tak terlukiskan. Mereka maju selangkah demi selangkah dan benar-benar mampu memblokir sementara tekanan dari platform giok. Ketika mereka mencapai ketinggian 5.000 kaki, artefak-artefak ini tidak dapat menahan tekanan lagi. Beberapa dari mereka merasa sulit untuk bergerak maju. Tekanan dari peninggalan ilahi menutupi langit dan bumi, ingin merobek-robek mereka. Sulit untuk bertahan. Bukankah lampu santo saya sama? Ini adalah materi ilahi yang sejati, tetapi tidak memiliki jejak hukum yang sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita naik? Mereka berhenti di ketinggian 5.000 kaki, di tengah jalan menuju platform giok. Sulit untuk melangkah lebih jauh. Bahkan Ye Fan tidak berani mengambil risiko. Retak. Suara retakan datang dari tempat lain. Artefak terlarang tertinggi retak, dan banyak orang tidak punya pilihan selain berhenti. Hei, ada yang tidak beres. Masih ada beberapa kekuatan besar yang bergerak maju. Mereka pasti memiliki beberapa benda ilahi yang tidak diketahui pada mereka. Ayo kita pergi semua. Aku harus mendapatkan peninggalan para dewa kuno. Duan De mengatupkan giginya dan akhirnya mengeluarkan harta karun pamungkasnya. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, sebuah mangkuk pecah muncul di atas kepalanya. Ribuan helai cahaya hitam jatuh dan melindungi beberapa dari mereka. Setelah kita naik, aku akan menggunakan teknik rahasia studi makam untuk mengubah langit dan bumi dan mencuri peti mati dewa. Kalian harus bekerja sama denganku, Duan De memperingatkan. Setelah mangkuk yang pecah muncul, itu mengisolasi tekanan tertinggi. Mangkuk itu memiliki kekuatan misterius yang membuat segala sesuatu yang berada dalam jarak 3 kaki menjadi tenang tanpa riak sedikit pun. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Mereka melangkah ke atas. Meskipun ada aura yang menakutkan, langkah kaki mereka tidak terhenti sama sekali. Mereka perlahan-lahan mencapai bagian atas platform batu giok. Huff. Sampah. Seseorang mencibir. Itu adalah Xiao Yunseng. Dia tampak muda, tapi dia adalah seorang ahli top. Grand Tutor Xiao dan orang-orang dari sekolah Yin yang berkumpul bersama dan mencapai puncak lebih dulu. Tidak diketahui benda suci seperti apa yang mereka gunakan untuk menahan tekanan dewa. Di atas panggung yang tinggi, naga dan burung phoenix membumbung tinggi dan peti mati kuno melayang-layang. Beberapa kelompok orang telah naik, dan energi abadi bertahan di udara. Chapter 590 Abadi. Kebanyakan dari mereka berasal dari prefektur tengah, tetapi ada juga beberapa dari gurun barat dan pegunungan selatan. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk mencapai puncak platform. Pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya menonjol. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat dianggap sebagai pembudidaya yang kuat, tetapi mereka berhasil mencapai puncak dengan mangkuk yang pecah. Mangkuk ini lumayan. Xiao Yunseng berkata dengan sinis. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil mangkuk itu. Ada tekanan yang tak ada habisnya di sini. Jika mangkuk yang pecah diambil, beberapa dari mereka akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Jiwa mereka akan hancur. Di atas Xiao Yunseng dan yang lainnya, ada lebih dari 10 senjata terlarang. Mereka bergabung bersama dan memblokir tekanan.
Pada saat ini, dia tidak kenal takut. Ye Fan melambaikan tangan kanannya dan dengan ringan menjentikkan ke atas. Segel penguasa manusia muncul secara alami. Itu seperti ribuan gunung yang bergoyang pada saat bersamaan. Itu menembus ke depan dan memblokir vali yang tak berujung ke arah tangan besar. Boom! Setelah getaran besar, keduanya mundur pada saat bersamaan. Semua orang terkejut. Kekuatan fisik Ye Fan telah melebihi ekspektasi mereka. Di atas platform batu giok ini, vali semua orang disegel. Mereka yang memiliki fisik yang kuat memiliki keunggulan mutlak. Semuanya, ini adalah harta karun. Mungkin ada jejak hukum suci di dalamnya. Mata Xiao Yunseng tampak menyeramkan saat dia menatap mangkuk yang pecah. Begitu kalimat ini keluar, semua orang menoleh. Ye Fan dan yang lainnya segera menjadi fokus dari semua jenis tatapan. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tanpa ragu, ini sangat merugikan Ye Fan dan yang lainnya. Jika ada perkelahian nanti, banyak orang akan memperhatikan mereka dan memperebutkan mangkuk. Sekali beberapa dari mereka kehilangan perlindungan dari mangkuk yang pecah, jiwa mereka akan hancur. Xiao Yunseng ingin menggunakan orang lain untuk membunuh mereka. Ye Fan, Dongfang Ye dan yang lainnya sangat marah. Mereka menatap beberapa dari mereka. Mereka benar-benar ingin menghancurkan senjata terlarang di atas kepala mereka dan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya. Sayangnya, Xiao Yunseng dan pemimpin lama Sekte Yin yang telah mengumpulkan banyak pembudidaya yang kuat. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, kekuatan mereka terlalu lemah. Sebelum mangkuk ini hilang, aku akan membunuhmu. Ye Fan menatap Xiao Yunseng dan berkata dengan tenang. Dia baru saja memasuki alam misteri transformasi naga belum lama ini dan bukan apa-apa di depan orang-orang ini. Namun, keunikan tempat ini memberinya hak untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Xiao Yunseng mencibir. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang. Begitu mereka turun dari peron, dia akan membunuh Ye Fan secepat kilat. Pada saat ini, tatapan semua orang menyatu ke peti mati sekali lagi. Ini adalah titik fokus sebenarnya dari pertarungan mereka, harta abadi tertinggi. Mengapa kita tidak bisa memindahkan peti mati itu? Duan De sangat cemas. Dia membawa mangkuk yang pecah dan berjalan di atas panggung batu giok. Dia telah lama menetapkan teknik penguncian peti mati, tetapi itu tidak efektif. Ini adalah peti mati kuno seorang dewa, bagaimana bisa digerakkan dengan kekuatan biasa? Pelajaran penguburanmu sama sekali tidak berguna, jadi jangan sia-siakan kekuatanmu. Orang tua buta itu berkata. Peti mati itu kuno, naik dan turun dalam kehampaan. Ada naga sejati, Divine Phoenix, dan yang lainnya yang terbentuk dari energi abadi, hidup dan nyata. Ada ribuan hingga puluhan ribu dari mereka, berkelok-kelok di sini. His. Semua orang terkesiap. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa peti mati kuno itu sebenarnya penuh dengan kekuatan hidup. Vitalitasnya tak tertandingi, bahkan lebih melimpah daripada esensi spiritual semua orang. Apa yang sedang terjadi? Dewa kuno masih belum mati. Peti mati itu melayang naik turun, tidak terlalu stabil. Ketika turun, semua orang menemukan ketidaknormalan. Sebenarnya ada daun lembut yang tumbuh di tutup peti mati. Ini bukan karena sang dewa belum mati, melainkan karena peti matinya belum kering. Sebuah cabang sepanjang 1 meter tumbuh dari tutup peti mati. Ranting itu berwarna hijau dan berkilau, dan ada beberapa dedaunan di atasnya. Esensi spiritual yang menggembirakan secara tepat dilepaskan olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya adalah peti mati dari lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Setelah waktu yang tak berujung, bagaimana bisa menghasilkan tunas yang lembut? Ini adalah peti mati yang diukir dari sebatang kayu ilahi. Raja Iblis Pegunungan Selatan mengungkapkan misteri itu. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Mereka semua terguncang. Pohon suci dan obat-obatan abadi adalah hal-hal yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Sejak era kuno, hampir semuanya telah dihancurkan. Namun, ada seseorang yang mengukir peti mati dari pohon abadi. Di mata mereka, ini hanyalah pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Itu benar-benar terlalu boros. Saya mengerti sekarang. Dewa itu tidak menyerah, menginginkan kehidupan yang kekal. Ada beberapa kekuatan besar yang merasa ngeri. Mereka memikirkan beberapa legenda kuno. Pada saat ini, semua orang terguncang. Mereka memikirkan beberapa rahasia. Di dunia ini, hanya obat abadi dan pohon abadi yang bisa hidup selamanya. Mereka tidak akan hancur oleh berlalunya waktu. Peti mati yang diukir dari kayu abadi secara alami mempertahankan beberapa karakteristiknya. Dalam teks-teks kuno langka yang ada di dunia ini,
ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa demi menjadi abadi, para dewa akan menemukan pohon abadi untuk mengubur diri mereka sendiri sebelum mereka mati. Namun, berapa banyak pohon abadi yang ada di dunia ini? Hanya satu atau dua dewa yang pernah melakukan hal semacam ini, karena tidak ada cara untuk melakukannya. Tentu saja, tidak ada yang mempercayai jenis catatan ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada legenda dan tidak ada dewa yang turun ke dunia manusia. Teori tentang tidak adanya makhluk abadi telah lama menjadi konsensus kebanyakan orang. Namun, hari ini, mereka melihat sebuah peti mati yang diukir dari pohon abadi. Semua orang terguncang. Tidak diragukan lagi, ini adalah subversif. Hal ini membuktikan bahwa beberapa catatan teks kuno mungkin benar. Beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum era kuno, mungkin makhluk abadi benar-benar ada. Ini adalah pohon teh kuno pemahaman Dao. Akhirnya, seseorang mengenali bahan peti mati itu. Pada cabang yang lembut itu, ada beberapa daun yang berkilau seperti batu akik. Warna dan bentuknya sangat berbeda. Terlalu mewah. Sementara semua orang berteriak karena khawatir, mereka juga menghembuskan nafas lega. Pohon teh kuno pemahaman Dao masih hidup, di gunung abadi, tidak punah. Bisa dibayangkan bahwa pada awal era kuno, ada seseorang yang memotong pohon abadi untuk mengukir peti mati untuk dirinya sendiri. Namun, dia meninggalkan akar ilahi. Setelah bertahun-tahun berlalu, pohon teh kuno pemahaman Dao telah pulih. Sementara itu, peti mati ini juga tidak membusuk, masih mempertahankan seutas vitalitas. Bahkan peti mati ini adalah harta karun. Semua orang memikirkan masalah ini. Setelah peti mati ini dibongkar, tidak hanya itu adalah benda ilahi untuk memurnikan senjata, itu juga merupakan harta karun yang berharga untuk memahami Dao. Peti mati kuno ini terlalu mewah. Dari dulu sampai sekarang, mungkin hanya satu atau dua dewa yang pernah melakukan hal seperti ini. Yang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Swoosh! Seseorang mengambil tindakan. Hamparan kabut warna-warni terbang keluar, ingin mengambil inisiatif dan menarik peti mati. Semua orang terkejut. Tidak ada aura menakutkan yang mereka bayangkan, tidak ada fluktuasi destruktif yang turun. Ini sedikit tidak masuk akal. Ada yang tidak beres. Tekanan yang luar biasa dan aura yang sangat menakutkan ini tidak dilepaskan olehnya. Mungkinkah ada sesuatu yang lain? Platform ini sangat luas, dan ada kabut abadi dan energi kacau yang berputar-putar. Kesan pertama semua orang adalah yang terkuat, jadi mereka tidak mencari tempat lain sama sekali. Pada saat ini, mata biksu suci dari gurun barat seperti obor. Dia menatap ke arah area yang berkabut dan berkata, Amitabha Buddha. Mayat. Semua orang merasa ngeri ketika mengetahui bahwa sumber teror tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan peti mati yang diukir dari pohon abadi, melainkan di sisi lain. Di sana, cahaya warna-warni mengalir. Tidak diketahui sudah berapa tahun peti mati itu berada di sana, tetapi ada mayat kuno yang tersegel di dalamnya. Bongkahan es ini sangat istimewa. Meskipun ada energi dingin, itu tidak menusuk tulang. 5 jenis kecemerlangan mengalir, melepaskan vitalitas dan vitalitas yang menakjubkan. Namun, jenis aura keberuntungan ini benar-benar tersebar oleh mayat di dalam es. Seolah-olah dia berdiri di puncak zaman yang tak berujung, menghadap ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semuanya merangkak di bawah kakinya. Apakah ini mayat abadi? Semua orang tercengang. Mereka tidak memperebutkan peti mati itu dan malah menatap kaku pada mayat ini. Di atas panggung batu giok 10.000 zang, kekuatan surgawi tak tertandingi yang berdesir ke segala arah berasal darinya. Dia adalah sumber dari semua kekuatan. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan sesuatu yang aneh. Bentuk bongkahan es ini sangat mirip dengan peti mati kuno, seolah-olah awalnya ditempatkan di dalam peti mati. Semua orang tergerak hatinya. Tidak ada alasan bahwa itu hanya sepotong es. Mungkin itu benar-benar ada di dalam peti mati. Semua orang dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. Es itu berkabut. Semua orang menggunakan semua jenis artefak terlarang yang luar biasa untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka melayang di atas kepala mereka, menahan tekanan yang luar biasa saat mereka berjalan maju untuk mengamati dewa yang telah meninggal ini. Ini bukan mayat, tidak ada tulang daging. Semua orang tercengang. Ketika mereka mendekat, mereka akhirnya melihat sosok di dalam es ilahi 5 warna. Mereka semua menunjukkan ekspresi kebingungan dan keterkejutan. Ini bukanlah mayat yang utuh, melainkan sepotong kulit manusia. Itu dicelup dalam darah 5 warna dan mengalir dengan fluktuasi yang menakutkan. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah ini dewa dari era kuno? Kemana perginya dagingnya?
Mengapa hanya ada lapisan kulit luar yang tersisa? Sebelum era kuno, ada makhluk abadi. Apa ini buktinya? Semua orang berkerumun, semuanya terguncang. Terlepas dari apakah dia dewa atau bukan, kulit ini tak ternilai harganya, sebanding dengan benda suci kaisar besar. Itu karena jenis fluktuasi ini terlalu menakutkan. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kulit abadi ini hampir sebanding dengan aura senjata Dao ekstrim yang dihidupkan kembali, menghancurkan semua orang sampai mereka hampir runtuh. Meskipun mereka menggunakan semua jenis benda suci untuk melindungi diri mereka sendiri, itu masih belum cukup. Mereka benar-benar merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah ini benar-benar kulit abadi? Mungkinkah ini kulit seorang kaisar yang sangat agung? Ada sederet karakter kuno di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak minta tolong. Mereka menemukan sederet aksara di sisi lain dari es yang padat. Mereka ditulis dengan kait besi dan goresan perak, tebal dan kuat, seolah-olah dao besar langit dan bumi tertanam di sana. Pada saat ini, ekspresi semua orang sangat cemerlang. Karakter ini sangat memengaruhi pikiran semua orang. Gagasan umumnya adalah bahwa ada seorang pendatang baru yang ingin meminjam peti mati kuno untuk tidur dan menguburkan dirinya sendiri, dan mereka telah menyinggung perasaannya. Bahkan meminjam peti mati. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Meminjam peti mati dari dewa, mungkinkah itu dewa lain? Itu tidak benar, ini adalah karakter kuno umat manusia. Sebelum era kuno, mereka semua adalah karakter dewa. Tidak mungkin jenis karakter ini. Seseorang berteriak. Semua orang terbangun. Tadi, mereka terlalu asyik dan melupakan kelainan raksasa ini. Ahli umat manusia meminjam peti mati dewa untuk tidur dan mengubur dirinya sendiri. Mungkinkah ini seorang kaisar besar kuno? Bulu kuduk semua orang berdiri. Pikiran mereka sangat terkonsentrasi saat mereka melihat ke arah peti mati kuno itu. Seseorang sedang tidur nyenyak di dalam. Karakter-karakter ini seperti dao surgawi, dan mereka samar-samar merasakan jejak keakraban. Di mana aku pernah melihat mereka sebelumnya? Benar, mereka tampak akrab. Mereka pasti pernah beredar di dunia ini sebelumnya. Itu hanya pandangan sekilas. Pikiran semua orang terguncang. Siapa sebenarnya ini? Mereka tidak segera mengambil tindakan terhadap es ilahi 5 warna, dan malah tiba di depan peti mati yang diukir dari pohon abadi lagi. Mereka bersiap untuk membuka peti mati kuno ini dan melihatnya.